Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik, Bapa yang sangat kita cintai. Karena Tuhan Yesus begitu cinta kepada kita semua. Sekali Tuhan pilih kita, Dia mau supaya kita senantiasa di dalam Dia. Haleluya, semua kan anugerah Tuhan seperti dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa kita ini buatan Allah. Tuhan mau supaya kita senantiasa ada di dalam Dia. Kita mau setia ikut Yesus, karena Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil kita menjadi anak kerajaan surga. Kerajaan dunia akan hancur, saudara. Dunia akan lenyap. Lihat peristiwa-peristiwa sejak kebijakan minggu lalu Donald Trump, ya, membuat perekonomian goncang. Sebab dunia memang semua tidak pernah konsisten. Memang dunia suatu akan goncang, akan terjadi kesulitan-kesulitan, akan terjadi bencana. Segala macam, memang dunia akan lenyap, kata firman Tuhan. Tapi kita yang setia sama Tuhan Yesus, Tuhan akan selamatkan kita. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan, kita membaca malam hari ini firman Tuhan dalam surat 1 Petrus yang pertama. 2 ayat kita baca dari ayat 1 sampai 2. Haleluya. Kita sudah selesaikan surat Yakobus. Saat kita baca Petrus, berarti Tuhan sungguh baik. Semua karena anugerah Tuhan. Yang penting Bapak Ibu bersama saya, ayo kita setia ikut Yesus. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 302. Ikut-ikutlah Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap ikut Yesus selama-lamanya. Amin. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan Dia sudah tanggung. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita sampai di surga. Amin. Haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu tetap pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Kita dipilih Yesus. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku. Aku mau ikut Engkau Tuhan dengan setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus.
Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahanku. Ampun ya Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami membaca firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik. Dia cinta kita semua. Kita dipelihara sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur pada malam hari ini, Selasa malam hari ini, sudah kita ada di pertengahan bulan April. 2 minggu lagi kita segera akan memasuki bulan Mei. Berapa hari lagi Bapak Ibu ya, kita sama-sama akan menikmati Jumat Agung dan Minggu Paskah. Oh, luar biasa, waktu begitu cepat. Bulan Mei kita akan menikmati ibadah kenakan Yesus ke surga. Oh, terus berjalan, nanti ujung-ujungnya bulan Desember Natal lagi. Setelah itu tahun baru 2026. Waktu berjalan terus. Saya selalu ingatkan Bapak tentang waktu. Supaya apa? Supaya waktu yang sisa ini jangan menurut kehendak daging. Jangan ikuti keinginan manusia, kedagingan kita. Tapi kita menurut kehendak Tuhan di surga. Karena kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan. Firman Tuhan katakan Yohanes 15 ayat 16 tadi. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kita yang sudah pilih Tuhan. Salah. Tapi Tuhan yang pilih kita. Ya, kata firman Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu tetap ada 5 poin. Yang pertama, kita sudah dipilih sama Tuhan. Yang kedua, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ketiga, supaya kita pergi. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Pergi itu kalimat aktif. Supaya kita aktif. Dan keempat, menghasilkan buah. Dan kelima, buahmu tetap itu bicara kesetiaan. Kalau kita lakukan ini, janji Tuhan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berikan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca surat 1 Petrus yang pertama. Ya, puji Tuhan. Petrus ini kemungkinan besar dia menulis di Roma, saudara ya. Karena dalam amsil simbolik, waktu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13, Petrus ada di Babylon ya. Babylon di sini ya, kemungkinan besar ini amsil simbolik itu adalah Roma ya. Dan pada waktu Petrus ini sebetulnya dalam ceritanya dia mati martir, saudara ya, di Roma pada waktu pemerintahan Nero. Memang Roma ini wah seperti Babylon, jahat saudara ya. Jadi banyak yang mereka dibunuh saudara ya, hamba Tuhan ya, dan banyak mengalami cobaan-cobaan ya. Waktu itu saya mau baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitin. Jadi firman Allah ini Tuhan pakai Rasul Petrus untuk memberikan kekuatan kepada anak Yahudi, anak-anak Tuhan Yesus, baik yang Yahudi maupun non-Yahudi yang sudah percaya Yesus, yang mana mereka tersebar disebut pendatang, ya saudara ya, dan mereka banyak mengalami cobaan, mengalami problem persoalan hidup, ya. Tetapi dia Rasul Petrus memberikan kekuatan di ayat yang kedua, itu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Demikian kehidupan kita sama. Kita sifatnya di dunia ini pendatang, musafir. Ya, Petrus berkatakan bahwa kita ini musafir, pendatang, saudara. Ya, sampai kalau saya mau baca di ayat yang ke-17 nanti kita baca ya, bahwa kita ini menumpang dalam kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita menumpang di dunia ini sementara musafir. Petrus juga berkatakan, kalau Yakobus kemarin katakan kita seperti uap. Tapi kalau Petrus mengatakan kita yang hidup ini seperti rumput. Dan segala kemudian bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunganya gugur. Semuanya kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Mati, mohon maaf, mati dikubur, saudara. Mohon maaf ini. Ya tinggal tengkorak ya. Tapi nanti pada waktu Yesus bangkit kita diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Jadi jelas ini memberikan kekuatan motivasi kepada anak Tuhan pada waktu itu ya. Penulis Rasul ini Rasul Petrus ya adalah murid daripada Tuhan Yesus sendiri ya. Ini penerimanya adalah orang Kristen kemungkinan besar latar belakang orang non Yahudi maupun Yahudi yang tersebar di daerah Asia Kecil, saudara ya. Disebut pendatang ya, bahwa mereka adalah orang asing secara rohani.
Hidup dunia ini sebagai peziarah. Karena kita sifatnya menumpang di dunia. Tapi ingat saudara, bahwa kita sudah dipilih sama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, Yohanes 15 ayat 16. Bahwa kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan. Bahkan Filipi pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa kita sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih sama Tuhan. Ya, saya mau baca Efesus pasal 1 ayat keempat. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat dan kudus. Maka disebut di sini, ya kudus juga, ya Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan Roh. Roh Kudus akan menuntun kita dalam artian, mari kita mau taat kepada firman Allah dan Roh Kudus. Supaya nanti kalau kedatangan Tuhan, supaya kita tidak bercacat celah. Kita hidup kudus. Kita sudah dipilih, maka sadar Bapak Ibu bersama saya adalah orang yang sebetulnya pendatang dunia ini. Ya, kita sementara di dunia ini. Tapi kita sadar bahwa suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka kita harus jaga kekudusan. Kita mau jaga kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, bahwa kita ini sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan. Supaya kita taat, mari kita katakan, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Mari taat kepada firman Allah. Yesus adalah firman Allah, ya. Dan kita mau taat, ya. Dan kita mau, karena kita sudah disucikan oleh darahnya, dan kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kita semua. Mari, yang penting, ada 3 hal penting bagi kita. Yang pertama, kita sudah dipilih sama Tuhan. Dan Tuhan sudah kuduskan kita. Dan ketiga, mari kita mau taat kepada firman Allah. Kita mau setia sama Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Biarpun hanya doa ayat, tapi ada 3 hal penting, bahwa kita adalah pendatang. Kita sudah dipilih sama Tuhan. Kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan ketiga, mari kita mau taat. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita mau setia sama Tuhan. Seperti saya setia, mari Bapak Ibu setia sama Tuhan. Karena setia sampai akhir, dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat kita semua. Mari sekali ikut Yesus, kita mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang, amin, haleluya. Ikutlah selamanya, amin, haleluya. Segala kesusahan Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus pimpin kita masuk ke surga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam sebelum berbaring tidur Bapak Ibu. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan mari kita selalu renungkan firman Tuhan malam hari ini, bahwa kita musafir. Kita sudah dipilih sama Tuhan. Kita sudah dikuduskan, ada rencana yang sempurna dari Tuhan kepada kita semua. Mari kita mau hidup kudus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan janji Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera makin melimpah buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.